Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hore dengan anggota Abu Abdillah Muhammad, Ade Ivanto, Caraka Dianka Janrio, dan Hernawan Dewanto Said ingin mempresentasikan workshop kami untuk keperluan UAS semester 9. Berikut kontribusi kelompok kami. Yang pertama, Abu menentukan konsep aplikasi, membuat prototipe. Nah, untuk Abu sendiri dia menjadi user, lalu membuat laporan berbentuk PPT, merevisi PPT, mencari referensi PPT, membuat rekaman video. Untuk Caraka, Vanto, dan Wanto itu sama seperti kayak menjadi developer, dan saya Wanto menjadi pengisi suara video. Kenapa kontribusi kelompok kami sama? Karena pengerjaan PPT kami itu dilakukan dengan bersama-sama di UKM, dan waktunya pun juga sama. Jadi kontribusi kelompok kami sama. Pengerjaannya pun juga bersama-sama. Kayak untuk menentukan konsep aplikasinya, membuat prototipe, membuat laporan PPT-nya itu kita mengerjakan dengan bersama-sama. Pertanyaan. Di sini kita mengajukan pertanyaan untuk user. Pertanyaan kita ada 17. Nah, dari 17 ini kita berbagi-bagi untuk 4 orang. Satu orang itu kisaran 3 sampai 4 pertanyaan untuk membuat pertanyaan ini. Nah, dari pertanyaan ini sudah dikelompokkan lagi menjadi, yang pertama itu what. What itu terdiri dari 9 pertanyaan ini. Yang kedua itu ada how. How terdiri dari 6 pertanyaan. Dan yang terakhir ada why. Why sendiri terdiri dari 2 pertanyaan. Ini kenapa saya ada tulis C, ada tulis sebelumnya ada tulis B, ada tulis A, itu untuk pengelompokannya. Nah, ini berikut adalah persona user. User yang kita ambil itu dari kelompok kami, yaitu Abu Abdillah Muhammad. Pekerjaan mahasiswa, umur 22 tahun, tempat tinggal Tebet, Jakarta Selatan. Perilaku yang dilakukan oleh user itu yang disukai adalah bepergian, bersosialisasi, gadget edit, dan suka mempelajari hal baru. Tujuan dan harapan dari user itu dia ingin fasih dalam berbagai bahasa, mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, dan mengenal banyak suku dan budaya di Indonesia. Kebutuhan user itu ada menemukan aplikasi yang nyaman, akurat, dan mudah untuk digunakan. Nah, kekurangan dari user ini itu adalah kurang kosakata bahasa daerah di Indonesia dan kurang mengerti pengucapan bahasa daerah di Indonesia. Nah, kita mengelompokkan semuanya itu jadi ada 4 pertanyaan, yaitu problem statement. Yang pertama itu bagaimana mungkin pelanggan tertarik akan aplikasi yang dibuat. 2. Bagaimana mungkin pelanggan menggunakan aplikasi secara terus-menerus. 3. Bagaimana mungkin dapat lebih baik dari aplikasi pesaing. Yang keempat, bagaimana kita bisa membuat aplikasi yang interaktif, informatif, dan simple. Nah, kita mengambil kesimpulan berdasarkan brainstorming dari 4 problem statement yang sebelumnya ini. Nah, kita ambil untuk fokus ke arah pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mungkin pelanggan menggunakan aplikasi secara terus-menerus. Karena pada pertanyaan kedua mencakup semua pertanyaan yang ada. Di pertanyaan yang kedua ini, bagaimana mungkin pelanggan menggunakan aplikasi secara terus-menerus, itu mencakup dari 3 pertanyaan sebelumnya, yaitu tertarik akan aplikasi yang dibuat, dan interaktif, informatif, dan simple, juga lebih baik dari aplikasi pesaing. Jadi kalau
aplikasi kita lebih baik dari aplikasi pesaing, aplikasi kita interaktif, informatif, dan simple, dan juga user tertarik akan aplikasi yang dibuat, otomatis user akan menggunakan aplikasi secara terus-menerus. Berikut empatis chartnya. Nah, berikut di sini ada user journey-nya. Nah, kita setelah mengajukan pertanyaan ke user, setelah melakukan wawancara ke user, kita membuat dulu prototype. Mohon maaf ada suara. Kita membuat dulu prototype low fidelity. Ini berikut ini adalah tampilan low fidelity prototyping kita. Berikut adalah testing pertama kita. Kita mengajukan pertanyaan kepada user, bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi yang diberikan? Menurut user itu masih belum menarik, sehingga user kurang nyaman. Nah, karena di sini masih low fidelity, ya menurut kami masih wajar kalau misalkan user masih belum menarik, maksudnya belum tertarik dan belum nyaman untuk menggunakan aplikasi kita. Nah, yang kedua, apakah aplikasi yang kami tawarkan sudah memenuhi kebutuhan user? Nah, yang jawabannya itu aplikasi yang kami tawarkan itu alhamdulillah sudah cukup memenuhi kebutuhan user untuk mengetahui arti dari bahasa daerah yang belum diketahui oleh user. Yang ketiga itu apa penilaian user untuk aplikasi yang kami tawarkan. Aplikasi yang kami tawarkan, jawaban user adalah yaitu aplikasi yang kami tawarkan sudah cukup akurat, informatif, dan sangat mudah digunakan. Nah, berikut ini adalah high fidelity prototyping kami. Setelah kami pertimbangkan dengan bareng-bareng atau dengan bersama, kita membuat high fidelity ini seperti ini. Sudah saya cantumkan link untuk membuka high fidelity prototyping kami. Nah, untuk testing 2 juga kami mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya sama, cuman yang terakhir kami tambahkan pertanyaan, apakah Anda nyaman dalam menggunakan aplikasi yang kami tawarkan? Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi di testing pertama dan testing kedua, bedanya user sudah sangat puas dengan aplikasi yang kami buat karena sudah istilahnya sudah high fidelity prototyping dan UI-nya sudah jelas. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah user nyaman dalam menggunakan aplikasi yang kami tawarkan? Dengan tampilan yang simple dan fitur yang ada, aplikasi kami sudah nyaman dan mudah untuk user gunakan. Nah, kesimpulannya, aplikasi Nusapedia adalah aplikasi penerjemah bahasa daerah berbasis mobile yang dibuat untuk memudahkan pengguna untuk mengetahui dan mempelajari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya aplikasi Nusapedia, membantu banyak orang untuk mengetahui arti kata dari setiap daerah yang belum mereka ketahui, sehingga memudahkan mereka dalam berkomunikasi satu sama lain yang memiliki latar belakang dan bahasa yang berbeda. Setelah melakukan testing, aplikasi ini telah memenuhi kebutuhan user dan tujuan aplikasi ini dibuat. Untuk tujuan kedepannya, kami berharap dengan adanya aplikasi yang kami buat dapat melestarikan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia, dan aplikasi kami mampu untuk bersaing di pasar teknologi Indonesia. Ini referensi kita untuk mencari bagaimana itu design thinking, bagaimana itu tampilan untuk translate untuk aplikasi pesaing, bagaimana untuk customer journey mapping, dan juga untuk persona user.
Nah, berikut dokumentasi kami mengerjakan workshop kami di UKM pada tengah malam. Nah, untuk kelompok kami sendiri, cycle 1 dan cycle 2 itu sudah menjadi satu, sehingga lebih ringkas untuk ditampilkan. Terima kasih. Nah, berikut adalah contoh untuk high fidelity kami. Tadi untuk gambaran awal itu adalah Nusapedia ini sendiri, logo untuk aplikasi kami. Yang kedua, ini kita baru masih bisa dari Indonesia ke Jawa. Nah, untuk seperti kayak penukaran untuk Jawa ke Indonesia hanya mengklik ini saja. Kami baru prototype untuk tampilannya, belum prototype untuk ke fungsi merubah dari bahasa ini. Untuk tersimpan, sebelum itu kan di sini ada bintang-bintang. Nah, misalkan ini kan ada yang kuning. Nah, di sini ada yang belum diklik. Kalau sudah diklik kuning, dia akan masuk ke tersimpan atau bookmark. Nah, untuk settingnya sendiri kita ada di sini. Ada umpan balik, bantuan. Ini tentang Nusapedia itu, yaitu tentang aplikasi ini yang dibangun oleh kelompok kami. Pengaturan bahasa itu pengaturan bahasa untuk user. Misalkan user itu orang Jogja atau user itu orang Manado. Nah, di sini ada pengaturan bahasa untuk aplikasi tersebut. Nah, translasi offline ini, jadi dia download daftar bahasa yang akan ditampilkan nanti, sehingga ketika translate itu dia bisa translate di sini, dia bisa dilakukan secara offline. Aplikasi bawaan itu ya Nusapedia itu sendiri. Siri shortcut ini untuk yang menggunakan Apple. Nah, ini untuk kirim laporan kerusakan. Kalau misalkan dia ada bug atau ada yang error, kalau dia off, dia nggak kekirim ke kami. Kalau misalkan dia nyalakan ini, dia akan otomatis kekirim ke kami. Untuk translasi offline sendiri, mungkin nanti kedepannya itu akan berbayar, sehingga kalau misalkan dia ingin translasi offline itu setiap satu bahasa itu ada costnya, ada harganya. Mungkin dari kami cukup segitu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.